mencoba meluluhkan Belalala, la 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 Senpai. Anda kerja keras kan di Jepang? Pasti ya, tiap bulan pengen banget kirim uang buat keluarga di rumah. Tapi kadang rasanya sayang gitu kalau potongannya gede atau ngurusnya ribet banget. Nah, milih layanan pengiriman uang yang pas itu penting banget biar hasil kerja keras kita sampai utuh ke mereka. Oh ya, di bagian akhir acara nanti ada lagu orisinil yang akan diputar, jadi jangan kemana-mana ya. Kita punya beberapa sumber informasi nih, isinya bandingin banyak pilihan. Mulai dari bank gede sampai layanan online yang lebih baru. Yuk kita bedah bareng-bareng, biar Anda, terutama yang baru setahun di sini, jadi lebih ngerti cara terbaik kirim uang. Betul sekali, ini isu krusial ya buat banyak dari kita yang kerja di Jepang. Kita coba lihat deh plus minusnya pakai bank biasa dibanding layanan transfer uang kayak Wise, Dcom, Kyodai, atau City Express gitu. Fokus kita bantu Anda paham mana yang paling pas, lihat dari biaya, terus nilai tukarnya gimana, cepet atau nggak sampainya, sama gampang nggak pakainya. Oke. Mari kita mulai kupas ya. Ada bank kayak sebut aja Mitsubishi UFJ atau Yucho. Terus ada yang namanya Shikin Ido Gyosha. Itu bedanya apa sih yang paling utama buat kita? Intinya sih ada di biaya sama waktu pengiriman ya. Bank itu memang reputasinya bagus, sangat bisa diandalkan. Apalagi kalau Anda mau kirim jumlah yang wah gede banget gitu. Tapi ya itu, biayanya seringkali lumayan mahal. Bisa beberapa ribu yen cuma buat ongkos kirimnya aja. Belum lagi mereka itu biasanya pakai kurs sendiri yang kadang kurang bagus buat kita, terus kadang ada biaya tambahan lagi dari bank penerima di sana. Prosesnya juga, bisa makan waktu 3-7 hari kerja, kadang lebih lama. Nah, kalau Shiken Ido Gyosha ini, atau ya gampangnya perusahaan transfer uang gitu, biasanya nawarin solusi lebih murah dan jauh lebih cepat juga. Contohnya Wise ya. Dulu namanya TransferWise kalau nggak salah. Katanya mereka pakai kurs pasar tengah atau mid market rate. Itu maksudnya apa sih? Nguntungin kita nggak? Dan soal cepat, seberapa cepat? Nah, ini penting banget. Kurs tengah itu bisa dibilang kurs yang jujur ya. Jadi nggak ada biaya tersembunyi dari selisih kurs yang biasanya bank ambil untungnya. Artinya jumlah uang yang diterima keluarga Anda bisa lebih banyak. Ini kerasa banget loh kalau Anda rutin kirim. Wise emang bagus sih transparansi ini. Soal kecepatan, wah seringkali bisa sampai di hari yang sama. Cepet kan? Prosesnya juga gampang, semua online atau lewat aplikasi di HP. Praktis lah buat kita yang sibuk kerja. Batas kirimnya juga lumayan tinggi, bisa sampai sekitar 10 juta yen per transaksi. Wah, menarik ya. Selain Wise yang kayaknya serba digital gitu, ada juga kan layanan yang lebih, lebih nyasar ke komunitas kita. Saya dengar Dcom itu banyak dipakai teman-teman dari Vietnam. Terus Kyodai katanya populer buat teman dari Filipina atau Amerika Latin. Ada lagi City Express buat komunitas Nepal. Gimana tuh perbandingannya? Betul, layanan komunitas ini punya kelebihan di dukungan bahasa ibu kita, terus cara setor atau ambil uangnya mungkin lebih familiar buat sebagian orang. Misalnya Dcom nih, kursnya bagus, kompetitif, walau ya mungkin ada sedikit margin kecil ya, cepet juga sampainya, kadang bisa instan. Enaknya lagi bisa setor lewat ATM atau minimarket pakai kartu Dcom. Dukungan bahasa Vietnamnya oke banget buat teman-teman di sana. Batasnya 1 juta yen per transaksi. Oke, kalau Kyodai gimana? Katanya cepet banget ya? Iya, Kyodai ini jagoannya soal cepat. Ada yang bilang bisa cuma 10 menit. Gila ya, jaringannya luas banget, ke banyak negara. Bisa juga pilih ambil tunai di negara tujuan. Mereka punya banyak cabang fisik di Jepang, stafnya bisa berbagai bahasa katanya, sampai 16 bahasa loh. Jadi kalau butuh bantuan langsung, ngobrol tatap muka, ini bagus. Ada kartu ATM juga, Kyodai Remittance Card. Kursnya mungkin sedikit di bawah Wise, tapi ya itu, kecepatannya luar biasa. Batas kirimnya juga tinggi 10 juta yen. Wow, banyak pilihan ya. Satu lagi tadi, City Express. Nah, kalau City Express, ini kuat banget buat tujuan Asia Selatan atau Tenggara, terutama Nepal. Mereka kerjasama dengan Western Union, jadi kalau keluarga di sana mau ambil tunai, gampang dan cepat. Biayanya juga termasuk rendah, sekitar 400-2.000 yen. Dukungan multibahasa termasuk Nepali itu jadi andalan mereka. Fokusnya bisa pakai kartu ATM atau aplikasi juga. Batasnya 1 juta yen per transaksi, sama kayak Dcom.
Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan ya, bank itu kesannya paling aman buat jumlah super besar. Tapi ya gitu, mahal, lambat, terus bisa jadi ribet ngurusnya kalau bahasa Jepang kita masih pas-pasan. Layanan khusus yang tadi disebut Shikin Ido Gyosha itu umumnya lebih gesit, lebih hemat, banyak yang gampang pakainya lewat aplikasi atau ATM, plus ada dukungan bahasa kita. Cuma perlu perhatikan batas kirimnya ya. Ada yang sejutaian kayak Dcom sama City Express, ada yang lebih tinggi kayak Wise sama Kyodai. Nah, setelah dengar semua ini, kira-kira buat Anda yang lagi dengerin, gimana cara milih yang paling pas? Apa nih intisarinya? Itu dia, sangat tergantung prioritas Anda itu apa. Nggak ada satu jawaban buat semua orang ya. Kalau Anda prioritasnya, pokoknya cari yang paling murah, paling hemat biaya, nah Wise itu sering jadi pilihan utama. Karena kursnya fair, biayanya transparan. Oke, hemat, pilih Wise. Kalau butuh cepat? Nah, kalau butuhnya uang sampai sekarang juga, detik ini juga kalau bisa, apalagi kalau perlu diambil tunai di kampung, Kyoedai atau City Express yang kerjasama sama Western Union, atau Dcom, itu bisa jadi dewa penyelamat. Kecepatannya itu loh nilai plus banget. Sip. Terus kalau misal kita belum pede pakai online semua, atau butuh bantuan ngomong langsung? Kalau Anda cari kemudahan dan lebih tenang kalau ada yang bisa bantu langsung pakai bahasa ibu Anda, Kyoedai kan banyak cabangnya tuh, atau Dcom yang fokus ke komunitas, itu bisa sangat membantu. City Express juga dukungan bahasanya bagus, tapi kalau Anda udah nyaman sama teknologi, aplikasi Wise itu gampang banget pakainya. Bank, terus terang aja ya, biasanya paling butuh usaha ekstra sih ngurusnya. Jadi intinya, kenali dulu kebutuhan utama Anda. Mau irit, mau cepat, atau mau gampang plus ada bantuan bahasa. Satu lagi nih yang penting banget, soal keamanan. Tadi sempat disebut Riko Hoshokin. Itu artinya uang kita aman kan, meskipun pakai layanan yang bukan bank ini. Tepat sekali. Ini penting banget untuk diketahui. Semua penyedia jasa pengiriman uang yang punya izin resmi di Jepang ini diawasi pemerintah. Dan ada sistem jaminan dana nasabah yang namanya Riko Hoshokin. Jadi kalau amit-amit perusahaannya ada masalah finansial atau apa, uang Anda sebagai nasabah itu tetap terlindungi, dijamin balik. Jadi tenang aja. Wah, baguslah kalau gitu. Jadi lebih tenang ya. Dibawa pulang. Milih layanan kirim uang ini kan bukan cuma soal transaksi sekali 2 kali. Coba deh bayangin, kalau Anda jadi lebih teliti, rutin bandingin layanan sebelum kirim. Penghematan kecil-kecil dari biaya atau kurs yang lebih bagus, itu kalau dikumpulin setahun, bisa jadi lumayan loh jumlahnya. Siapa tahu kan bisa jadi tambahan modal usaha keluarga di kampung, atau mungkin bisa bantu Anda pulang kampung lebih cepat dari rencana awal. Itu kan bagus banget. Wah, bener juga ya. Banyak banget nih informasi dan tipsnya. Semoga pembahasan kita kali ini benar-benar ngebantu Anda ya dalam memilih cara terbaik buat kirim hasil kerja keras ke keluarga tercinta di rumah. Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu originalnya. Senpai Original Song. Pagi menulis surat, tanya kabar apa kabar. Ku rindu tiap hari, uang hasil kerja sedikit demi sedikit. Hari ini ku